Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Fazria. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 22080151516. Saya saat ini semester 7. Hari ini saya akan menjelajahi tema tentang social emotional learning atau pembelajaran sosial emosional yang akan digabungkan dengan konsep dakwah Islam. Teman-teman tahu nggak sih social emotional learning itu apa? Social emotional learning itu adalah proses belajar keterampilan untuk mengelola emosi kita, membangun hubungan, dan membuat keputusan bijak. Sementara dakwah di sini adalah ajakan kebaikan, nasihat moral, dan pendidikan spiritual berdasarkan ajaran Islam. Social Emotional Learning atau SEL adalah pendekatan psikologi yang dikembangkan oleh organisasi seperti CASEL sejak tahun 1990-an. Berdasarkan penelitian di sekolah-sekolah Amerika dan di dunia, social emotional learning membantu anak-anak dan remaja mengembangkan keterampilan emosional yang penting untuk kehidupan sehari-harinya. Faktanya, studi dari University of Illinois menunjukkan bahwa program social emotional learning dapat meningkatkan prestasi akademik hingga 11% dan mengurangi masalah perilaku seperti bullying hingga 20%. Adapun komponen-komponen utama social emotional learning meliputi yang pertama ada self-awareness. Self-awareness itu mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua itu ada self-management, yaitu mengatur emosi dan impuls. Yang ketiga itu ada social awareness, yaitu memahami perspektif orang lain. Yang keempat itu ada relationship skill, yaitu membangun hubungan yang sehat. Yang kelima itu ada responsible decision making, yaitu membuat pilihan yang etis. Ini bukan sekedar teori belaka. Di lapangan, sekolah seperti di Indonesia yang menerapkan social emotional learning seperti program di beberapa sekolah menengah pertama di Jakarta melaporkan peningkatan empati siswa dan penurunan konflik. Sekarang mari kita lihat konsep dakwah Islam. Dakwah berasal dari kata da dan wa yang berarti ajakan atau panggilan. Dalam Islam, dakwah adalah upaya menyebarkan ajaran Allah, bukan hanya melalui kata-kata saja, tapi juga perilaku. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dakwah modern seperti yang dipraktikkan oleh ustadz seperti A.A.Jim atau organisasi seperti NU dan Muhammadiyah melibatkan pendidikan moral, sosial, dan spiritual. Faktanya, dakwah itu efektif ketika digabungkan dengan pendekatan ilmiah. Penelitian dari Universitas Islam Indonesia menunjukkan bahwa program dakwah yang mengintegrasikan psikologi seperti social emotional learning lebih berhasil dalam membentuk karakter remaja muslim di Indonesia dengan peningkatan kesadaran sosial hingga 25% berdasarkan hasil survei lapangan. Bagaimana sih social emotional learning ini bisa diperkaya oleh dakwah Islam? Yang pertama itu self-awareness atau kesadaran diri. Social emotional learning mengajarkan mengenali emosi. Nah, dakwah ini menambahkan dimensi spiritual. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ini mendorong introspeksi diri seperti muhasabah harian. Di lapangan, remaja yang belajar social emotional learning melalui dakwah melaporkan lebih sedikit depresi, sesuai studi dari Journal of Islamic Psychology. Yang kedua itu ada self-management atau pengelolaan diri, mengatur emosi. Nah, Islam mengajarkan sabar dan tawakal seperti dalam Al-Quran Surat Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
Program dakwah seperti pesantren modern mengintegrasikan ini membantu anak-anak mengatasi impuls dengan bukti-bukti dari survei di pesantren Jawa Timur. Yang ketiga ada social awareness seperti kesadaran sosial memahami orang lain. Dakwah mendorong empati seseorang atau empati kita seperti hadis barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Ini relevan dengan isu sosial di Indonesia seperti toleransi antar agama di mana dakwah social emotional learning ini membantu mengurangi stereotip berdasarkan laporan dari Kementerian Agama. Yang keempat itu ada relationship skill atau keterampilan hubungan, membangun ikatan. Islam menekankan ukhuwah atau persaudaraan seperti Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Di sekolah, program dakwah social emotional learning meningkatkan kolaborasi kelompok dengan studi dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan peningkatan 15% dalam keterampilan tim. Yang kelima itu ada responsible decision making atau pengambilan keputusan bertanggung jawab. Dakwah mengajarkan takwa seperti Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini membantu remaja menghindari resiko seperti narkoba dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, social emotional learning dalam perspektif dakwah Islam adalah kombinasi yang cukup kuat. Psikologi modern dengan spiritualitas Islam ini membentuk individu yang seimbang, bermanfaat bagi masyarakat. Mulai sekarang, mari kita terapkan mulai dari diri kita sendiri, lakukan muhasabah harian, bangun empati, dan sebarkan kebaikan, seperti firman Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sekian pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.